berkunjung di Museum BI bareng teman-teman. Itu nanti kurang lebih selama 1 jam ke depan gitu. Tapi sebelum kita masuk ada baiknya mungkin kita foto bersama dulu nih. Nah, kita foto bersama nih. Sekarang kita sudah berada di area Visitor Center, jadi saya akan bercerita sedikit tentang sejarah dari Lembang nih guys. standar. Bu, apa ini, Bu? Indonesia sejak dulu telah dikenal sebagai negeri gemah ripah roh jinawi, damai, sejahtera dengan tanah yang sangat subur. Kekayaan alamnya, utamanya rempah-rempah, adalah alasan bangsa-bangsa Eropa datang dengan maksud memonopoli perdagangan. VOC, perusahaan dagang internasional pertama di dunia, memenangkan persaingan di antara bangsa Eropa di dalam perebutan wilayah di Kepulauan Nusantara. Mereka pun mendominasi perdagangan selama 180 tahun sebelum akhirnya Hindia Belanda mengambil alih di 1799. Rakyat menjadi sengsara. Itulah imbas dari kegiatan tanam paksa di Hindia Belanda. Namun di sisi lain, usaha perkebunan dan pertambangan saat itu marak berkembang. Perdagangan pun tumbuh pesat. Untuk mendukung kegiatan perdagangan, pemerintah Hindia Belanda mendirikan The Java Seberang pada 1828 sebagai bank sirkulasi. Invasi Jepang pada Maret 1942 membuat Belanda meninggalkan wilayah Indonesia. Jepang pun menutup semua bank milik Belanda, termasuk The Java Seberang. Nanpo Kaihatsu Ginko didirikan Jepang sebagai bank sirkulasi. Pendudukan Jepang tidak berlangsung lama. Kekalahan Jepang oleh Sekutu telah membuat
status quo. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan. Kemerdekaan Indonesia pun diproklamirkan. Namun tak lama berselang, Belanda kembali datang melalui tentara Nika, mencoba menguasai Indonesia yang baru merdeka. Daya fase bank dibuka kembali di wilayah yang telah diduduki oleh Belanda. Di wilayah yang masih dikuasai Republik Indonesia, Bank Negara Indonesia atau BNI didirikan untuk menjalankan fungsi bank sentral sekaligus bank sirkulasi. Peranan dan perebutan kekuasaan terjadi di banyak wilayah. Konferensi Meja Bundar atau KMB Indonesia Belanda di Den Haag pun dilakukan guna mengakhiri dualisme kekuasaan. Hasilnya, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat atau RIS. Kesepakatan juga menyebutkan bahwa peran bank sirkulasi di wilayah RIS dipegang oleh BJB. Sedangkan BNI yang semula dipersiapkan sebagai bank sentral beralih fungsi menjadi bank pembangunan. Keputusan KMB Jadi Bank Sulut, pembangunan daerah. Setelah itu, pemerintah melakukan usaha-usaha nasionalisasi termasuk upaya membeli saham Daya Fase Bank. Proses nasionalisasi BJB berakhir seiring dengan dikeluarkannya UU tentang berdirinya Bank Indonesia. Undang-undang tersebut menetapkan Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia dengan 3 fungsi: mengawal kebijakan moneter, memperlancar lalu lintas sistem pembayaran, dan mengawasi perbankan. Perjalanan Bank Indonesia tidak selalu mulus. Pasang surut dialami dalam mengawal perekonomian bangsa. Di awal berdirinya, Bank Indonesia harus menghadapi berbagai persoalan besar seperti pemberontakan daerah, politik bergolak, dan perekonomian berjalan di tempat. Kebijakan di era pemerintahan Soekarno tentang pelaksanaan proyek mercusuar bertujuan mulia, membangun rasa kebanggaan sekaligus kepribadian bangsa. Hanya saja pelaksanaannya sangat menguras kas negara. BI sebagai alat revolusi harus bertindak sebagai kasir pemerintah dan membantu menutup defisit anggaran. Perekonomian pun jadi morat-marit. Hiperinflasi terjadi hingga 635,5% di tahun 1966. Rezim berganti, kebijakan pun berubah. Seiring dengan dikeluarkannya UU Nomor 13/1968, tugas BI berubah menjadi inovator pembangunan. BI fokus terhadap pemulihan dan pembangunan ekonomi. Prasarana dan sarana ekonomi direhabilitasi. Usaha-usaha kecil rakyat pun didorong berkembang dengan dana dari bank. BI memberikan kredit likuiditas untuk mendorong bank-bank menghimpun dana masyarakat. Hiperinflasi pun menurun drastis menjadi 9,9% pada 1969. Memasuki dasawarsa 1980-an, resesi ekonomi terjadi dan harga minyak bumi merosot. Berbagai kebijakan dibuat guna mendorong peran sektor swasta dalam pembiayaan pembangunan. Pada 1988, BI memberikan keleluasaan kepada bank untuk memperluas jaringan dan operasi. Hasilnya, bank dan jasa perbankan tumbuh pesat. Kebangkitan ekonomi didukung oleh peningkatan konsumsi masyarakat. Ekonomi tumbuh sebesar 8,1% pada 1995 dan PDB per kapita mencapai 1,023 US dollar. Indonesia pun memperoleh julukan Macan Asia. Sayangnya, perekonomian Indonesia yang sedang melambung pada saat itu tidak dilandasi dengan fondasi yang kuat. Banyak pengusaha hutang ke luar negeri. Hutangnya jangka pendek, dipakai usaha jangka panjang dan tidak pakai nilai. Akibatnya, ketika
terjadi krisis nilai tukar di Asia pada 1997, rupiah pun berguncang. Kejatuhan rupiah juga disebabkan oleh menurunnya kepercayaan terhadap perekonomian nasional, menyusul ketidakstabilan politik di Indonesia dan kerusuhan Mei 1998. Modal asing berbondong-bondong ditarik keluar. Aksi spekulasi di pasar uang marak, rupiah makin tergelincir. Di tengah memanasnya situasi politik yang tidak Dia adalah kapal Ini Pak Marwan, Pak Marwan. berdagang Kawan, yang kata Om itu sama muka. ini pernah berlayar sampai ke Madagaskar kapalnya. Sama muka sama Marwan nih. Keluarga yang mau. Ini tadi ya waktu kerja paksa kita nonton tadi. Ini satunya. Waktu itu belum bisa berjalan di Indonesia ya. Mereka itu hobi sekali melakukan berdagang dan mengeksplorasi gitu ya. Menggunakan kapal sudah tidak ada, tapi mungkin kalau Bapak Ibu ingin membayangkan ukuran kapal aslinya, Bapak Ibu bisa lihat dayungnya yang ada di atas kepala Bapak Ibu. Oh, ini dayungnya Pak. Nah, itu adalah ukuran asli ya dari kapal Java ini. Jadi bisa Ini dayung asli ya. betapa besar kapalnya dan sepertinya harus lebih dari Awas. satu orang gitu ya menarik dayung sebesar itu sampai ke Madagaskar. Kapal bagaimana? Ya. Baik, Bapak Ibu, mari kita
Uniknya ruangan ini disebut dengan ruang perenungan karena memang pada fungsinya para pegawai di lapas sedang itu biasanya datang ke sini untuk merenung kalau mereka pusing melakukan rapat di ruang yang sebelumnya tadi. Mereka sengaja nih Bapak Ibu pilih temboknya warna hijau karena menurut mereka warna hijau bisa merilekskan pikiran begitu. Dan ini jauh-jauh temboknya terbuat dari marmer yang diimpor dari Eropa. Jadi ini masih asli juga. Bapak Ibu bisa coba di pegang tembok marmernya ya. Jadi mereka Marmer sangat dari Eropa ini guys. mendukung karya seni ya yang membuat ruangan hijau ini. Termasuk juga gambar dulu nih Bapak Ibu yang tadi saya bilang, atau bisa disebut juga dengan Grand Park Clock ya. Grand Park Clock ini memang dia adalah kado anniversary sebetulnya yang ke-100 dari mobilan bank untuk di lapas Sedang. Kita bisa lihat ini adalah logo dia MB ya Ibu ya. Sedangkan untuk ini adalah logo dari DJB. D, J, dan P. Jadi dari Netherlands Bank untuk DJB untuk ulang tahunnya ke-100 terjadi di sini. 1828 ke 19